Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali akan membaca firman Allah. Sama-sama kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini nasihat dari Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan yang ada di Filipi. Namun pagi hari ini tentunya firman Allah memberikan nasihat kepada kita semua, sehingga firman Allah ingatkan bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya, orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, apa yang selalu kita pikirkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, saudara-saudara, mari kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat membuat hati kita ini mengalami damai sejahtera Allah. Dalam ayat yang ke-7 dalam Filipi 4 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi nasihat Rasul Paulus, ketika ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ketika kita ada di dalam Kristus Yesus, maka segala pikiran kita selalu pikiran yang positif, pikiran yang baik. Sebab itu nasihat firman Allah, biarlah kita selalu memikirkan hal-hal yang baik. Ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka itu akan mempengaruhi hati kita. Ketika kita memikirkan sesuatu yang positif, maka itu berpengaruh kepada hati kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas adalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ada di sorga, bukan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Karena ketika perkara-perkara duniawi yang kita pikirkan, bukan perkara-perkara surgawi yang kita pikirkan, akan senantiasa merusak hati kita. Salah satu contoh, kembali kita ingat ya, bagaimana pikiran jahat daripada Kain. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ya, mulai dari ayat yang ke-2, selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Dan kita lihat dalam pekerjaan mereka sudah berbeda, kakak adik ini, Kain dan Habel ya. Firman Allah mencatat bahwa Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi mereka berdua ya, penghasilan mereka berbeda ya. Dalam ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan
sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati Kain menjadi panas. Ini semua terjadi ketika Kain meluaskan pikirannya, memikirkan hal-hal yang tidak baik. Hatinya telah dirasuk oleh setan, oleh iblis. Dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Walaupun Kain tahu persembahannya, di sini dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Inilah manusia yang seharusnya Kain tidak melakukan kejahatan. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Inilah teguran Allah kepada Kain. Yang Tuhan inginkan bagaimana Kain harus berpikiran positif, berpikiran yang baik. Karena yang lakukan ini adalah Tuhan, kemauan Tuhan. Nah, kita baca selanjutnya dalam ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Peringatan dari Allah. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Pintu hati manusia. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Iblis yang menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah, maksud saya Allah sudah memberi peringatan. Kain harus berkuasa atasnya. Artinya jangan berpikiran yang jahat. Jangan berpikiran yang tidak baik. Tetapi Kain tidak mendengar nasihat dari Allah. Dan kita lihat apa yang dibuat oleh Kain kepada Habel. Ia memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Berbahaya saudara-saudara kalau pikiran kita ini pikiran yang negatif, pikiran yang jahat. Dan apa yang dilakukan oleh Kain? Ia membunuh. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan di dunia ini saja. Dalam Kolose pasal 3 tadi kita telah baca. Untuk itu pagi hari ini biarlah kita mau meluaskan hati kita. Firman Allah yang menguasai hidup kita, hati kita. Kita minta kepada Tuhan, minta kepada Allah Roh Kudus, supaya di hari yang baru ini kita selalu mau memikirkan hal-hal yang baik.
Walaupun seringkali ada godaan, walaupun seringkali ada masalah, ada persoalan, bisa membuat pikiran kita ini menjadi salah. Kita menilai orang menjadi salah karena apa yang kita lihat itu bisa berpengaruh kepada pikiran kita. Dan pikiran yang jahat, ketika kita luaskan pikiran yang tidak baik, pikiran yang negatif, pikiran yang jahat, maka akan menggoda hati kita dan kita bisa menjadi berdosa. Firman Allah ingatkan pagi hari ini supaya kita memikirkan hal-hal atau perkara-perkara yang di atas. Sekali lagi saya baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini firman-Mu kembali datang kepada kami, mengingatkan kepada kami, supaya kami selalu memikirkan hal-hal yang baik, sehingga hati kami, hati yang senantiasa dapat membuka firman-Mu, firman-Mu yang akan menuntun memimpin kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang jahat, tapi biarlah hati kami diisi dengan kebenaran firman, nasihat-nasihat firman-Mu. Tuhan, tolong kami semuanya, supaya dalam pikiran kami senantiasa memikirkan hal-hal yang baik, yang positif. Bahkan ketika telinga ini mendengar berita, biarlah ya Tuhan, kami mengizinkan hati kami untuk dapat memperbaiki walaupun itu berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang melemahkan iman kami. Kami mau memikirkan yang positif, karena kami tahu Engkau Tuhan kami, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kasih. Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga kami diberkati Tuhan. Di hari yang baru ini, kami membuka seluasnya ya Tuhan, pikiran Allah di dalam hidup kami, untuk dapat mengubah kami dan hati kami senantiasa terbuka lebar untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.